Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Jati. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana membuat tes listening. Nah, tes listening itu penting untuk diketahui. Kalau ngetes itu apa yang harus diukur. Jadi pertama kita tahu bahwa keterampilan listening itu ada 4. Yang pertama dari yang paling sederhana kita sebut dengan intensive listening, yaitu mendengarkan dalam tataran kata, bagaimana memahami pronunciation dan memahami maknanya dari suara yang kita dengar itu. Yang kedua namanya responsive listening, yaitu mendengarkan apa yang kita dengarkan dan kita meresponnya. Misalnya ada orang yang memanggil kita, "Woi Pak Guru," nah, lalu kita menjawab, apa kabar?" Nah, itu artinya kita mendengar untuk memberikan respon. Yang ketiga selective listening, yaitu mendengar untuk memahami detail-detail apa yang dibicarakan oleh si pembicara itu. Ya, informasi detail kita ketahui. Yang keempat ada extensive listening, yaitu mendengar dengan memahami seluruh bentuk baik itu kontennya maupun organisasinya maupun juga keseluruhan maknanya. Itu ekstensif. Saya kita mendengarkan kuliah ya orang atau mendengarkan pidato, itu extensive listening. Mendengarkan orang menjelaskan sesuatu, nah itu juga extensive listening. Jadi ya dari keempat itu kita ketahui bahwa ada teori-teori micro skillnya yang kita ukur itu yang mana. Orang mendengar itu apa sih yang diuji, yang diukur. Sebetulnya ada 5 hal yang harus kita ukur ketika orang itu mendengarkan sesuatu. Ya, walau itu biasanya kalau yang level rendah yang intensif dan responsif tataran kata atau kalimat gitu ya. Tetapi untuk yang selektif dan ekstensif itu yang lebih luas. Nah, maka kita lihat yang lebih luas ini tentu nanti yang lebih sederhana masuk di dalamnya. Jadi keterampilan micro atau micro skills dalam listening ada 5. Yang pertama itu namanya identify main facts and details. Jadi ini keterampilan untuk memahami secara umum ini orang ini ngomong apa dan juga tahu detail-detail informasinya. Ya, itu namanya identify main fact. Apa sih yang dibicarakan? Nah, kemudian detail itu rincinya apa saja. Yang kedua, mendengar itu juga harus bisa menghubungkan relate cause and effect, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, ya. Topik satu dengan topik yang lainnya itu kita hubungkan, ya, baik hubungan cause and effect maupun hubungannya cuma kita sebut di sini cause and effect, ya, artinya relation among the sentences or between sentences. Yang ketiga, identify sequence of events, ya, kita sebut begitu ya. Ini intinya sebetulnya supaya kita yang mendengar itu bisa diukur kemampuannya mengumpulkan informasi yang tersela itu dalam satu kategorisasi
atau dia bisa merinci, mengklasifikasi informasi, misalnya oh ya tadi yang disebut dengan benda gas itu apa saja, oh ini benda padat apa saja, oh ini informasi detailnya itu dirinci ya, dirinci. Yang keempat itu namanya predicting outcomes ya. Artinya itu bisa menyimpulkan, mendengar itu bisa menyimpulkan. Misalnya kita mendengar orang menjelaskan di dalam kuliah, dosen menjelaskan dalam kuliah, kita mendengarkan khusyuk itu. Lalu nanti ditanya, tadi dosennya bicara apa? Nah, kita harus bisa menjelaskan, yang menyimpulkan apa yang diucapkan oleh dosen tadi, lengkap dengan cerita-cerita detailnya, informasi detailnya. Ya, kadang-kadang ini kita harus bisa menjawab, ya kadang-kadang tidak diomongin dosennya, tapi kita bisa menyimpulkan dari keterangan orang yang bicara itu ya. Nanti kita buat contoh satu persatu. Yang terakhir namanya inferring meaning from contextual clues. Nah, itu bahasa gampangnya adalah vocabulary gitu. Jadi memahami vocab dari konteks yang ada dalam kalimat dan dalam teks itu, baik kata-kata yang gampang ataupun kata-kata yang sulit gitu ya. Contoh begini, yang pertama tadi yang identify main fact and detail. Kita membaca satu passage gitu ya. Ya, dengan kita membaca menggunakan teknik bottom up. Bottom itu buku bottomnya atau teks yang kita ada di depan kita. Up itu ini otak ini. Jadi memasukkan informasi dari teks itu ke otak, ke memori kita. Artinya memori kita masih kosong. Kita belum tahu apa-apa, lalu membaca teks untuk mengetahui ini teks ini ngomong apa. Ya, nah jadi kalau yang namanya teks itu listening, ya berarti kita mendengarkan orang bicara atau suara dari tape, dari TV, dari radio, kita dengerin gitu. Apa sih dia ngomong apa? Oh, dia ngomong ini. Nah, itu artinya memasukkan informasi umum yang general, yang main idenya ke dalam memori. Lalu kita berpikir, loh, berarti itu tadi berapa orang ya yang terlibat dalam kegiatan itu. Nah, itu artinya kita mencari detail. Itu namanya teknik listeningnya kita sebut dengan top down. Topnya dari memori, kita pengen tahu detailnya apa ya terlibat dalam kegiatan itu siapa saja berapa orang Nah, lalu down kita cari di apa yang kita dengar tadi, tanya tadi ngomongnya gini. Nah, itu berarti identify main facts and detail. Related cause and effect. Berarti kegiatan itu dilakukan pada bulan Ramadan. Kenapa ya kok dilakukan pada bulan Ramadan? Nah, kita cari informasinya kenapa nih. Nah, itu artinya related cause and effect. Yang ketiga, loh, di dalam kegiatan Ramadan tadi yang disebutkan kegiatannya apa saja ya? Ada puasa, ada tadarus Al-Quran, ada mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, itu berarti apa? Identify sequence of events ya. Detailnya apa? Yang keempat, nah kita menyebut, oh kalau begitu Ramadan itu bulan yang sangat penting ya. Tadi nggak dibicarakan ya gitu, yang ngomong nggak bisa, tapi kita bisa menyimpulkan ini sangat penting ini. Karena apa? Ya karena orang sholatnya lebih rajin, ditambah sholat tarawih, tambah baca Quran, ditambah pengajian. Kesimpulannya Ramadan itu bulan istimewa. Nah, itu predicting outcomes. Nah, yang terakhir tadi yang inferring meaning itu kata-kata yang sederhana atau yang sulit. Nah, kita lihat konteksnya gitu.
Kalau misalnya mengatakan saum itu apa tuh dalam bahasa Arab kan saum. Oh, ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, saum hubungannya bulan puasa. Berarti ya saum itu artinya puasa. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Jadi kita mengukur 5 micro skill dari listening. Jadi bagaimana orang itu mencari informasi dari listening itu. Kemudian ketika kita akan mengukur, maka harus diperhatikan level of difficulty-nya, kesulitan soalnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau ngetes itu muridnya benar semua, soalnya nilainya bagus banget, ternyata soalnya mudah-mudah semua gitu kan. Atau kebalikannya, kok ini jelek-jelek semua tuh hasilnya, ternyata soalnya sulit-sulit semua, itu kan repot. Sehingga kita harus tahu ada 5 level kesulitan dalam listening. Yang pertama disebut literal comprehension. Literal comprehension itu artinya ya jawabannya ada yang diucapkan oleh si penutur tadi. Jadi kita dengarkan apa, jawabannya di situ. Namanya literal comprehension. Yang kedua dari organization. Artinya kita harus menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain diucapkan penutur tadi. Yang kita harus cermati menghubungkan. Ini udah agak susah ini kan. Dan ternyata tidak hanya satu kata atau satu kalimat jawabannya, tapi harus mendengar beberapa kalimat baru kita tahu jawabannya. Itu namanya reorganization. Yang ketiga inferential comprehension. Nah, ini harus menyimpulkan. Ya, harus menyimpulkan. Oh, itu tuh yang dimaksud gitu. Jadi yang keempat evaluation. Evaluation itu kita setelah mendengar kita bisa mengetahui ini baik atau buruk, ini benar atau salah, ini besar atau kecil dan sebagainya. Kita mengevaluasi. Yang terakhir appreciation, artinya kita bisa memberi masukan-masukan, memberi saran-saran karena kita sudah menyimpulkan tadi, sudah evaluasi tadi. Oh, itu baik, oh, ini buruk. Kalau buruk ya mestinya yang diperbaiki ini. Nah, itu artinya appreciation, memberi masukan-masukan. Jadi sekali lagi ada 2 hal yang penting di dalam testing listening. Yang pertama adalah micro skills dan yang kedua adalah level of difficulty. Ya. Questions level of difficulty. Yang micro skill pertama tadi apa? Ya, identifying main facts and detail. Yang kedua apa? Ya, relating cause and effect. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga ingat, ayo apa? Ya, apa? Sequence of event. Jadi relating sequence of event. Yang keempat apa? Predicting outcome. Ya, yang terakhir ya inferring meaning from contextual clues. Itu micro skills. Kemudian questions level of difficulty apa? Nomor 1 ya literal comprehension. Yang kedua tadi apa? Ya reorganization. Yang ketiga inferential comprehension. Yang keempat evaluation. Yang kelima appreciation-nya bagus. Jadi begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mendengarkan yang testing reading ya. Setelah testing listening yang receptive skills, yang lain namanya reading. Listening dan reading itu fungsinya sama untuk memasukkan informasi ke dalam memori. Namanya receptive skills, lawannya productive skill. Oke, sekian dulu, sampai ketemu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.